Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurilah hari ini kita bisa belajar lagi informatika walau masih dalam kondisi yang pandemi seperti ini dan pembelajaran masih dengan metode daring. Pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang informatika ini. Sudah halaman 5 ya. Masih bab 1 yaitu browser, tentang browser. Sekarang kita sudah mencapai bagian C, yaitu membuat laporan tugas dengan paket Office. Ini ada di halaman 5 buku informatika yang dibagikan di perpustakaan. Jadi kalian kalau yang belum mendapatkan bukunya bisa meminjam ke perpustakaan saja. Sekarang yang akan kita bahas adalah membuat laporan dengan menggunakan Microsoft Word 2016, ada di halaman 5. Bapak yakin di antara kalian pasti banyak sekali yang sudah jago atau yang sudah menguasai Microsoft Office dan Word dalam hal ini. Tentunya lebih ditekankan dalam Word 2016. Nah, akan tetapi sesuai dengan silabus kita akan mengulang lagi, tidak ada salahnya kita mengulang lagi ya untuk yang masih belum menguasainya. Baik, ya, tapi masa sih kelas 9 belum bisa menguasai Word ya. Pertama kita akan perkenalkan dulu ya. Sambil kalian buka buku paketnya halaman 5, kita buka dulu Word-nya, Word 2016. Tampilannya sama, hampir sama dengan Word sebelumnya. Di sini ada recent ya. Pertama kali di sini. Recent itu apa? Recent itu adalah memperlihatkan file-file yang sudah kita gunakan sebelumnya. Di sini selanjutnya kita bisa pilih yang mana, terserah yang kita gunakan, mau yang mana, terserah yang kita perlukan, yang bagaimana maksudnya. Kita mulai dengan blank dokumen aja. Di sini kita bagian A halaman 5 itu membuka program Microsoft Word, sudah kita lakukan ya. Setelah program terbuka, pilih blank dokumen, sudah. Nah, bagian B ada mengenal fitur Microsoft Word 2016. Yang pertama itu adalah menu file. Yang disebut menu adalah jajaran yang ini. Nah, ini menu home sakit. Nah, di menu home ini ada ribbon-ribbonnya, ini ribbon ya. Ini menu, ini ribbon ya. Kita akan ada perbedaan dulu ya antara menu dan ribbon ya. Dulu itu ada yang dimaksud dengan ribbon. Menu itu adalah sadayana sakit. Kalau menu home ini semuanya. Di sini clipboard, font, paragraph, style, editing. Ini disebut dengan menu home. Menu desain yang mana? Menu desain kita klik dulu. Desain yang sini. Ribbonnya ada apa aja? Ribbonnya ada dokumen formatting, page background ya. Kita mulai satu-satu. Pertama itu menu file. Di sini berfungsi sebagai untuk mengolah file atau dokumen, seperti membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru berarti pilih yang new, yang ini. Tinggal pilih lagi. Open ini untuk membuka. Save, menyimpan, save as, print untuk mencetak, save as. Nah, untuk save as ini di Microsoft 2016 ini kita coba milih save as. Di sini bukan hanya sebagai bentuk Word saja. Di sini kita bisa menyimpan sebagai PDF. File PDF itu yang tidak bisa diubah-ubah ya. Bisa juga text format
ya, atau web page sudah disediakan di menu file ya. Itu selanjutnya ada menu home, perintah untuk pengolahan data seperti mengatur huruf di mana, yang ada tulisannya font, mengatur paragraf di mana, di sini ya. Stylesnya gimana, di sini. Contoh kita pakai aja nih. Contoh latihan. Kita gunakan stylenya seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Ya. Hapus lagi. Menu insert, ada ribbonnya, page, table, illustration, add-ins, media, link. Ini ada untuk menyisipkan halaman baru, table, gambar, dan objek lainnya. Menu desain, di sini untuk mendesain dokumen menjadi lebih menarik, memberikan warna dokumen atau membuat watermark. Di sini watermark. Watermark fungsinya buat apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, kalian bisa lihat-lihat saja di sini sampai Q. Nah, Pak, kenapa Bapak di sini ada Nitro Pro? Nah, Nitro Pro ini adalah add-ons. Add-on itu adalah menu yang tidak termasuk menu default atau menu bawaan yang ada di Microsoft Word 2016. Kebetulan tadi Bapak mencoba ini menambahkan Nitro Pro. Biasanya untuk membuat menjadi PDF atau PDF dan email. Biasanya Nitro Pro itu begitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Kalau mengenalnya cukup kalian dilihat-lihat saja ya di sini. Ada 9 yang bawaan 1. Menu-menunya ada 9 yang bawaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebetulan Bapak ini ada add-ons, tambahan ya. Yang kedua adalah mengatur halaman laporan. Sebelum kalian mengerjakan sesuatu, kalian masuk dulu, kita tentukan dulu kertasnya. Apa yang harus kita kertasnya itu apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa lihat ada di mana, ada di layout, di page setup. Lihat di sini ukurannya itu ada di paper. Paper itu adalah ukuran kertas. Di sini ada beberapa ukuran yang bisa kita pilih. A4 untuk ukuran yang 21 cm, 29,7 cm. Kalau kalian tidak tahu ukurannya, biasanya di mana sih, di kertas ini, di box kertasnya, kalau misalnya kalian beli kertasnya itu ada ukurannya, bisa kalian lihat. A4 ukurannya berapa, F4 ukurannya berapa. Di Indonesia sendiri yang paling terkenal itu sebenarnya ada 3. A4, yang kedua adalah Quarto. A4 itu biasanya digunakan untuk laporan, tugas, apa-apa, paper yang seperti untuk mahasiswa dan lain-lain. Selanjutnya ini ada letter. Letter itu apa? Letter itu kertas Quarto, biasanya digunakan untuk skripsi ya. Nanti kalau kalian sudah kuliah itu bikin skripsi. Selanjutnya ada yang lebih panjang, F4. Bukan legal ya. F4 dan legal itu berbeda. F4 itu ukurannya hanya 33 cm height-nya itu, panjangnya itu. Pak, di sini nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita custom size, bikin aja, disesuaikan dengan kertas. Misalnya F4 itu
atau kertas folio itu ukurannya 21,5, lebarnya, panjangnya 33. Ya, kita tulis begini aja. Tinggal oke. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian B, margin. Margin itu apa sih? Nah, margin itu adalah batas antara yang ini, tulisan kita dengan garis. Contoh, marginnya kita isi, lihat di sini ya, kotak ini. Misalnya kita tulis di sini informatika. Garis antara batas garis di atas dengan tulisan kita ini adalah 2,54. Sekarang karena kita pikir terlalu jauh, menyia-nyiakan kertas, kita misalnya ganti menjadi 1 cm, 1,5 cm misalnya. Kalau kiri, ini bagian left itu kiri, karena bagian kirinya kita mau jilid, kita cukup 2,5 cm. Bawah, ini kita kasih 1 lagi, misalnya kanan itu 1 lagi. Dan kita lihat seperti ini, dia akan naik ke atas. Ya, itu fungsi untuk margin. Selanjutnya menentukan jenis huruf. Ya, biasanya jenis hurufnya ada di mana? Ada di home. Ini adalah jenis huruf. Bisa memakai dua cara. Yang pertama, kita ketik dulu. Kita misalnya mengetik. Karena saya lagi malas mengetik, kita ini kopas dari sini sajalah. Kita kopas di sini. Karena kita nah, cara yang pertama adalah kita tentukan dulu jenis hurufnya. Misalnya kita mau ngetik pakai ini. Halo. Informatika kelas 8A. Nah, tapi karena kita di sini tugasnya membuat laporan tugas dengan paket Office menggunakan web browser, ya. Jadi biasanya kita copy paste. Kalau kalian kan tugas-tugas seperti itu. Kalau misalnya ada tugas IPS nih tentang kepadatan penduduk, kita copy seperti ini kan, copy, terus dipaste di sini. Nah, seperti itu. Tulisannya hurufnya sesuai bawaan dari komputer saja. Padahal kita tidak menginginkan tulisan seperti ini. Ya, kita ganti aja blok yang mana. Misalnya kalau judulnya mah kita, nah seperti itu. Bukan informatika ya, ini benua Asia. Nah, yang ini tulisannya kita ganti saja di blok, misalnya yang ini. Jenis ukurannya yang atas ini, caranya kalau kalian mau memblok, bisa ditekan mouse-nya dan seperti ini, atau ditekan aja, atau kita di sini ya, kita arahkan di awal, tinggal diklik, digentos ya, nah ukuran jenis hurufnya kalau terangkum. Dan ini ukuran itu font size, huruf itu font ya. Kalian cukup bisa belajar bahasa Inggris lah. Nah, untuk tulisannya kita ganti dengan BLMT misalnya, biar kelihatan berbeda. Ini ukurannya kita samakan semuanya 11 misalnya, seperti itu. Ya, di sini juga kita bisa menentukan yang namanya warna. Nah, kalau kita ada tugas dari guru-guru misalnya, dan kita kopas dari browser, biasakan copy paste dan terakhirnya itu edit. Kalau cuma copy paste doang, ada guru-guru yang tidak suka dengan pekerjaan itu. Nah,
ada pengennya pakai ini sendiri, apa sih, kata-kata sendiri. Makanya kalian jangan lupa editor. Jadi editor yang baik. Minimal pertamanya, huruf pertama kita rubah jadi biar tidak sama dengan orang lain gitu. Berikut ini adalah daftar, misalnya diganti, berikut ininya dihapus berikutnya, seperti itulah. Atau gimana lah, kalian kan lebih pinter kalau editnya, ngedit paste. Dan tulisannya ini kita rubah semuanya, tidak ada yang garis bawah, tidak ada yang wow, tidak ada yang warnanya berbeda. Kita hitamkan semuanya biar tidak kelihatan seperti copy paste. Selanjutnya ininya apa, rata kiri kanan ya, kita pakai justify misalnya. Jadi rata kiri kanan ya, biar agak beda dengan yang lain. Nah, sekarang kita tentukan paragrafnya ya, tentukan paragraf. Yang ini tadi ada di pinggir, kita bisa ketengahkan yang seperti itu ya. Untuk rata kirinya juga bisa, kan tadi rata kiri nih, nih biar kelihatan, tadi rata kiri, sekarang ini rata tengah, rata kanan, kita biasakan jadi rata kiri kanan. Rata kiri kanan itu apa? Di pinggirnya di sini dengan di sini, kita biar banyak. Nah, tulisannya jadi rata, jadi bagus. Kalau rata kiri itu seperti ini, di kirinya rata, di sebelah kanannya tidak rata. Rata kanan seperti ini, di kanannya rata, di sebelah kirinya tidak rata. Kalau ini rata tengah, rata kiri dan kanan. Kalau rata tengah ini yang ini, center. Oke, seperti itu. Bisa dipilih dengan menu di sini, di menu home, atau menggunakan Ctrl J secara bersamaan, justify. Sekarang menentukan spasi. Kenapa spasi penting? Untuk kalian yang kopas tadi ya, kita kopas lagi aja. Nah, biar untuk kalian yang senang mengupas seperti ini, kita gantikan lagi ininya, jadi LMT ukuran 11, warna hitam semua. Ini gambar suntingnya ya, hapus saja kalau misalnya kalian kopas dari internet. Jangan ada yang sunting-suntingan, biar nggak terlalu ketahuan sama gurunya. Ininya juga kita. Nah, walaupun guru pasti udah tahu kalian nanti kopas dari browser internet, tapi ada alangkah baiknya kita sedikit mengeditnya biar tidak terlalu sama dengan yang lain. Selanjutnya kita tentukan jarak spasi. Jarak spasi itu apa? Jarak spasi adalah jarak antara spasi atas dan bawah. Jarak spasi atas dan bawah. Kalau misalnya jarak ini adalah satu spasi. Ya, ini jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2. Ini fungsinya buat kalian kalau misalnya malas ngetik tapi pengen agak tulisannya tetap rapi, dan biar kelihatan sedikit banyak, bukan biar kelihatan banyak gitu pas ngetiknya. Di sini ini ada ukurannya. Yang tadi itu 1 spasi, ini 1,5 spasi. Biasanya kalau kita mengetik itu 1,5 spasi aja, itu kelihatan rapih, tulisannya tidak rapet dan tidak terlalu renggang, seperti itu. Selanjutnya ini ada menentukan header. Header itu apa? Header itu, lihat di bawah sini,
Di header itu dalam bahasa Indonesia head itu kepala ya. Header dan footer. Adanya di mana header dan footer ini? Adanya di menu insert. Nah, header and footer. Header ini kita tentukan, misalnya kita pilih dulu header yang mana yang sesuai yang kita inginkan. Ganti dulu tulisannya, kita ganti dengan misalnya pelajaran, karena ini tentang IPS, tugas IPS Ratna misalnya, kalau misalnya ada yang namanya Ratna. Nah, tidak akan kelihatan perubahannya, nanti akan ada perubahan. Sekalian kita isi juga yang footernya. Footernya ada di sini. Footernya kita mau coba isikan yang mana ya? Yang ini. Kita kasih tulisannya kurang bagus ternyata. Kita ganti aja footernya. Ada lagi nggak? Yang seperti ini biar kelihatan aja, biar kelihatan. Ininya tugas IPS Ratna benua Asia. Ratna, misalnya seperti itu. Close. Nah, akan terlihatnya seperti apa kalau misalnya kita enter ke bawah, ke halaman selanjutnya. Otomatis tulisan di atas ini ada, di bawah juga ada. Jadi otomatis header and footernya ada. Itu yang dimaksud dengan header and footer. Pak, bisa tidak menggunakan otomatisasi header footer yang menggunakan tulisan? Yang menggunakan tulisan bisa saja. Kita rubah saja di sini. Mana tadi? Nah, ini dia. Kita remove headernya dulu, footernya dulu. Terus kita kasih page number. Ini page numbernya kita kasih di bawah sini. Nah, itu. Nah, kita kasih ini. Ini apa tadi? Benua Asia. Kita kasih Ratna kelas 9B. Close. Ini otomatis di bawahnya ini akan halaman kedua. Seperti itu seterusnya. Nah, yang terakhir ini adalah membuat watermark laporan. Watermark itu apa? Watermark itu adalah gambar air, watermark, tanda air. Adanya di mana? Adanya di menu desain. Nah, ini watermark. Kita custom watermark saja, biar tulisan kita atau kerjaan kita tidak dicontek batur. Kita pilih yang teks aja. Kalau mau mau gambar boleh, tapi kita tulisan aja. Tulisannya kita ganti, misalnya Ratna 9B, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan Ratna 9B, kelihatan di sini. Ya. Kalau di sini tidak terlihat ya, karena terhalangin oleh tulisan. Tapi watermarknya juga bisa kita atur-atur. Nah, kita bentuknya diagonal, misalnya tulisannya ganti size-nya otomatis. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya, nah, setelah ini jangan lupa kalian simpan, save as atau save di dokumen kalian. Benua Asia misalnya, kita simpan di dokumen, save, dan selesai.
Untuk minggu ini baru sampai pengenalannya saja. Minggu depan kita masuk ke halaman 9, yaitu penyusunan sistematika laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu ini tidak ada tugas dulu. Nanti sajalah tugas-tugas mah gampang. Yang penting kalian bisa dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.